Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Gustiadelina dari kelas BKI 3B dengan NIM 12040226232 dari jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan menjawab soal UTS dan UAS pada mata kuliah model-model konseling. Baiklah, soal pertama yaitu jelaskan teknik-teknik yang dilakukan dalam pendekatan psikoanalisis seperti asosiasi bebas, interpretasi, analisis mimpi, analisis dan interpretasi atas resistensi, serta analisis dan interpretasi atas transferensi. Baiklah, teknik yang pertama yaitu asosiasi bebas. Pada teknik ini, konselor memberikan kebebasan bagi klien untuk mengungkapkan perasaan-perasaan dan pikiran-pikiran yang mengganggunya, baik itu hal yang menyenangkan maupun hal yang tidak menyenangkan. Teknik kedua yaitu interpretasi. Pada teknik ini, konselor membantu klien untuk mengemukakan dan memahami makna pada peristiwa atau kejadian yang dialami oleh klien, baik yang terjadi di masa lalu maupun yang terjadi di masa sekarang. Teknik yang ketiga yaitu analisis mimpi. Pada teknik ini, klien menceritakan mimpinya kepada konselor. Kemudian konselor mengajak klien untuk memahami makna-makna tersirat yang ada pada mimpi klien tersebut. Teknik yang keempat yaitu analisis dan interpretasi atas resistensi. Pada teknik ini, klien berhak menunjukkan sikap dan tindakan untuk menolak adanya proses terapi yang bisa menimbulkan kecemasan bagi klien. Teknik terakhir yaitu analisis dan interpretasi atas transferensi. Pada teknik ini, klien diusahakan untuk menghidupkan kembali pengalaman atau kejadian masa lalu yang menimbulkan kecemasannya. Kemudian klien akan dibawa ke masa sekarang dan dialihkan kepada konselor. Pertanyaan kedua yaitu jelaskan penyebab Neo-Freudian memisahkan diri dari Freud seperti Alfred Adler dan Albert Ellis. Penyebab mereka memisahkan diri karena adanya perbedaan pendapat yang tidak bisa didamaikan dan disatukan lagi. Pada teori Freud yang terlalu berfokus pada seksualitas, para ahli teori ini disebut sebagai Neo-Freudian yang setuju dengan Freud bahwasanya pengalaman masa kanak-kanak itu sangat penting, tetapi mereka mengurangi penekanannya kepada seks dan seksualitas. Para ahli lainnya lebih berfokus secara holistik bagaimana lingkungan sosial budaya bisa mempengaruhi perkembangan dan kepribadian seseorang. Alfred Adler adalah orang pertama yang mengemukakan dan mengembangkan teori sosial, kemudian mendirikan sebuah sekolah psikologi yang disebut sebagai sekolah psikologi individu, dan kemudian mengidentifikasikan 3 tugas sosial yang mendasar yang pernah kita alami, yaitu karir, persahabatan, dan cinta. Kemudian pada tahun 1900 Adler mulai mengeksplorasi psikopatologi konteks kedokteran umum yang dikaitkan erat dengan Sigmund Freud. Perbedaan keduanya semakin tidak dapat didamaikan lagi. Adler semakin meremehkan pendapat dan teori dari Freud. Kemudian pada tahun 1911 Adler dan sekelompok para ahli lainnya memutuskan untuk memisahkan diri dari Neo-Freudian dan lingkaran Freud. Kemudian mulai mengembangkan apa yang mereka sebut dengan psikologi individu. Begitu juga dengan Albert Ellis yang mulai menciptakan dan mengembangkan teori rasional emotif behavior terapi. Baiklah, soal pertanyaan ketiga yaitu coba saudara jelaskan eksperimen Pavlov tentang classical conditioning, kemudian kaitkan dengan model konseling behavior terapi.
Classical conditioning sendiri ialah proses yang ditemukan dan dikembangkan oleh Pavlov pada eksperimen dan percobaannya yang menggunakan hewan sebagai objeknya. Misalnya anjing, yang dimana perangsang asli dan netral dipasangkan, kemudian yang dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga menghasilkan reaksi yang diinginkan oleh Pavlov. Yang mana pada eksperimen ini Pavlov menggunakan stimulus netral untuk membentuk perilaku atau respon. Dari hasil eksperimen itu, tingkah laku sebenarnya merupakan rangkaian refleks yang berkondisi, yaitu refleks yang terjadi setelah adanya proses conditioning. Refleks yang tadinya tidak berkondisi refleks yang tadinya dihubungkan dengan rangsangan yang tak berkondisi, lama-kelamaan dihubungkan dengan rangsangan berkondisi. Dengan kata lain, gerakan refleks dapat dipelajari dan dapat berubah karena mendapat latihan. Begitu juga dengan behavior terapi, yang mana perilaku dan tingkah laku manusia didapat dari proses belajar. Begitu juga dengan gejala kejiwaan seseorang yang dapat dilihat dari perilakunya dan bisa diubah ke arah yang lebih baik melalui proses belajar. Pertanyaan keempat, jelaskan konsep dasar dari model konseling rasional emotif terapi. Konsep dasarnya yaitu manusia dilahirkan dengan berbagai kekuatan dan potensi untuk menjalani kehidupan di muka bumi. Kemampuan yang unik bisa membuat seseorang berpikir secara rasional dan irasional. Ketika ada hal yang tidak menyenangkan terjadi, individu cenderung menciptakan keyakinan yang irasional tentang kejadian itu. Ketika seseorang bertingkah laku dan berpikir rasional, individu itu akan efektif dan merasa bahagia. Begitu juga sebaliknya. Ketika bertingkah laku dan berpikir irasional, individu tidak efektif dan tidak merasa bahagia. Pemikiran dan emosi tidak dapat dipisahkan. Pemikiran manusia merupakan penyebab dasar dari gangguan emosional, sehingga sebagian besar manusia memiliki kecenderungan untuk mempertahankan gangguan emosionalnya. Pertanyaan kelima, jelaskan perbedaan model konseling Carl Rogers dengan model konseling Threat and Factor jika ditinjau dari hubungan antara konselor dengan klien. Pada hubungan konselor dan klien dilihat dari model konseling Carl Rogers, terapi berpusat kepada klien. Hubungan konselor dan klien, konselor diharapkan mampu memahami sifat-sifat klien dengan baik. Hubungan konselor dan klien merupakan situasi pengalaman yang terapeutik yang berkembang menuju kepribadian klien ke arah yang integral dan mandiri. Klien memegang peranan aktif sementara konselor memegang peranan pasif. Hubungan antara konselor dengan klien jika dilihat dari model konseling Threat and Factor, konselor dan klien sangat akrab. Hubungannya bersifat pribadi. Konselor tidak hanya membantu klien menyelesaikan masalahnya, tapi juga membantu klien untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya dan mempengaruhi perkembangannya ke arah yang lebih baik lagi. Pertanyaan ke-6 yaitu jelaskan teknik-teknik yang digunakan dalam model konseling Gestalt. Teknik yang digunakan ada 5, yaitu permainan dialog, latihan saya bertanggung jawab, bermain proyeksi, teknik pembalikan, dan tetap dengan perasaan. Teknik bermain dialog yaitu
klien dihadapkan klien disuruh untuk mendialogkan dua kecenderungan yang saling bertentangan, yakni kecenderungan top dog dengan underdog. Misalnya, kecenderungan anak baik melawan kecenderungan anak jahat. Yang kedua, latihan saya bertanggung jawab. Pada teknik ini konselor membantu klien untuk mengakui dan menerima perasaan-perasaannya. Teknik yang ketiga yaitu bermain proyeksi. Pada teknik ini, konselor meminta klien untuk mencoba melakukan hal-hal yang diproyeksikannya kepada orang lain. Teknik yang keempat yaitu teknik pembalikan. Pada teknik ini konselor meminta klien untuk memainkan peran yang berkebalikan dengan perasaan yang sedang dihadapinya atau sedang dikeluhkannya. Teknik yang kelima yaitu tetap dengan perasaan. Pada teknik ini konselor mendorong klien untuk tetap berada dan bertahan pada perasaan yang dihindarinya atau pada perasaan yang sedang dikeluhkannya. Soal yang ketujuh yaitu jelaskan 3 aspek atau dimensi yang saling berkaitan dalam membentuk sifat manusia jika ditinjau dari model konseling logoterapi. Yang pertama ada aspek kebebasan berkeinginan. Pada aspek ini, manusia bebas untuk mengambil sikap pada situasi tertentu dengan bertanggung jawab terhadap pengambilan sikap tersebut, yang mana manusia tersebut bebas untuk bersikap atau berperilaku positif atau negatif asalkan dia bertanggung jawab. Yang aspek yang kedua yaitu makna hidup. Pada aspek ini membentuk sifat manusia untuk memiliki kemampuan mengubah aspek-aspek hidup yang negatif menjadi aspek-aspek hidup yang positif. Yang ketiga, keinginan akan makna. Pada aspek ini membentuk sifat manusia untuk terus berjuang memenuhi dan menemukan tujuan hidup yang sedang dicapainya. Kemudian soal yang ke-8, jelaskan kembali apa yang Anda pahami tentang tugas makalah yang Anda presentasikan. Pada tugas ini makalah yang saya presentasikan yaitu makalah model konseling kognitif behavior terapi, yang mana pendiri dan pengembangnya yaitu Aaron T. Beck, yang mengatakan bahwasanya kognitif behavior terapi ini pendekatan konseling yang disusun untuk memenuhi dan menuntaskan kasus konseling dengan metode melaksanakan restrukturalisasi kognitif serta sikap yang melenceng. Pada pendekatan kognitif behavior terapi ini ada 2 aspek. Yang pertama aspek kognitif dan aspek behavioral. Aspek kognitif sendiri yakni mengganti metode berpikir, keyakinan, perilaku, serta memfasilitasi klien belajar untuk mengidentifikasi dan mengganti kesalahan. Kemudian pada aspek behavioral ini mengganti ikatan yang salah antara suasana hati dengan kerutinan mereaksi kasus, belajar mengganti sikap, menenangkan pikiran dan badan agar merasa lebih baik lagi dan berpikir dengan jelas. Kemudian pada pendekatan kognitif behavior terapi ini memiliki konsep dasar, yakni pola pikir manusia terbentuk melalui proses stimulus kognisi respon atau SKR yang saling berkaitan dan membentuk semacam jaringan di dalam otak manusia.
di dalam otak manusia, yang mana proses kognitif tersebut akan menjadi faktor penentu dalam menjelaskan dan membentuk tingkah dan membentuk manusia, bagaimana manusia itu berpikir dan bagaimana manusia itu bertindak. Dalam proses konselingnya, sebagian ahli kognitif behavior terapi ini berasumsi bahwasanya masa lalu tidak perlu menjadi fokus utama dalam proses konseling. Kognitif behavior terapi lebih menekankan pada masa saat ini daripada masa lalu. Bukan berarti kita mengabaikan masa lalu, hanya saja fokus utamanya lebih ke masa sekarang. Pendekatan kognitif behavior terapi sendiri memiliki beberapa tujuan, yaitu mengajak individu agar menentang pikiran dan emosi yang salah dengan memperlihatkan bukti yang bertentangan dengan keyakinan individu tentang permasalahan yang sedang dihadapinya. Pada pendekatan kognitif behavior terapi sendiri, konselor lebih menjadi seorang pendengar yang sensitif dan empati ketika klien menceritakan masalahnya, dan membantu klien untuk membuat pilihan manakah yang harus dipertahankan dan manakah yang harus diubah. Pada pendekatan kognitif behavior terapi ini memiliki beberapa teknik, yaitu yang pertama, menata keyakinan irasional, biblioterapi, mengukur perasaan, menghentikan pikiran, desensitization sistematik, pelatihan keterampilan sosial, dan penugasan rumah. Tahapan-tahapan yang ada pada pendekatan kognitif behavioral terapi ini sendiri yaitu asas dan diagnosa awal, mencari emosi negatif, pikiran dan keyakinan utama yang berhubungan dengan gangguan atau permasalahan, menyusun rencana intervensi dengan memberikan konsekuensi positif dan konsekuensi negatif kepada klien dan juga kepada signifikan person, formulasi status, fokus terapi, dan intervensi tingkah lanjutan, serta pencegahan relapse. Pendekatan kognitif behavior terapi ini sendiri memiliki beberapa kelemahan dan kelebihan. Kelebihan dari pendekatan kognitif behavior terapi ini ialah melatih seseorang hingga mampu mengubah pola pikir dan perilaku serta emosi ke arah yang lebih baik. Kemudian pada proses konselingnya tidak membutuhkan waktu yang lama, fokus konseling terhadap diri sendiri dan tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitar. Proses konseling juga melibatkan peranan konselor dan konseli. Kelemahan dari pendekatan kognitif behavioral terapi ini yaitu proses konselingnya yang terlalu lama, terlalu rumit, dan juga sangat membosankan, sehingga keyakinan konseli kepada konselor menurun karena proses konselingnya yang memakan waktu sangat banyak. Harapan dari pendekatan kognitif behavior terapi yaitu memunculkan restrukturalisasi kognitif yang menyimpang dan sistem kepercayaan untuk membawa perubahan emosi dan perilaku ke arah yang lebih baik lagi dan atau ke arah yang positif. Demikianlah jawaban UTS dan UAS dari mata kuliah model-model konseling yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan
Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.